Batik khas Balikpapan Aniera berdiri pada tahun 2014 dan semakin berkembang hingga saat ini. Tidak main-main, meski baru aktif pada April 2016 kemarin, omset yang didapat sudah mencapai 10 juta rupiah tiap bulannya. Meski memiliki omset yang besar, batik khas Balikpapan memiliki tantangan untuk dapat bersaing di pasar. Tantangan terbesar adalah menghasilkan produk batik yang mampu memanjakan mata setiap pembeli yang berkunjung. Selain itu, memproduksi batik dalam jumlah banyak membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas, yang mau belajar dan menghasilkan karya sesuai kreativitas yang dimiliki. Namun di tangan-tangan kreatif warga Balikpapan memiliki ciri khas kota Balikpapan dan berada tepat di kota Balikpapan menjadikan rumah batik khas Balikpapan ini pilihan berbelanja bagi masyarakat Kota Minyak dan dari berbagai daerah di luar Kalimantan. Untuk dapat bersaing di pasar, batik Balikpapan memperlihatkan keunikannya berupa motif-motif ciri khas kota Balikpapan yang cantik dan indah. Keunikan lainnya yaitu rumah batik Aniera berhasil memproduksi batik sepanjang 30 meter yang belum pernah ada di sentra produksi batik seluruh Indonesia. Nah, bagi Anda pecinta batik sekaligus mencintai kota Balikpapan, silakan datang ke rumah batik Aniera. Selain Anda bisa memesan batik sesuai dengan keinginan Anda sendiri, Anda juga bisa belajar bagaimana caranya membuat sebuah batik. Bermanfaat bukan? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk Anda memulai sebuah usaha. Saudara, saat ini saya berada di salah satu sentra pembuatan batik yang cukup terkenal dan menjadi ikon Indonesia dan hanya ada di Jawa. Namun saat ini di Balikpapan juga ada sentra pembuatan batik yang bernama Aniera. Nah, sentra ini sudah ada sejak tahun 2014, diperkenalkan kepada masyarakat, dan batik yang dihasilkan ini adalah hasil pembuatan sendiri dengan proses produksi dan bahan dan alat yang juga dihasilkan sendiri dari Balikpapan dan oleh orang-orang Balikpapan sendiri. Tantangan dalam membuat batik ini adalah bagaimana cara mengajak masyarakat atau anak-anak muda untuk berpikir positif bahwa dalam membuat batik bukan sesuatu hal yang sulit, tapi adalah hal yang mudah. Dan juga yang kedua, dari sisi produksinya atau membuat pola atau motif. Aniera sendiri sudah aktif sejak bulan April tahun ini dan omset yang didapat setiap bulannya sebesar 10 juta rupiah. Di sini banyak sekali proses pembuatan batik, baik itu dari batik tulis maupun cap dan juga printing atau tekstil. Selain batik juga ada kerajinan lain di sini, yaitu kerajinan mengolah sampah atau mendaur ulang sampah yang dijadikan tas atau sesuatu yang bermanfaat seperti yang bisa Anda lihat di sini. Saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Paulina Jaru, Yanuaris Bandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu warisan para suku Dayak Benua dari zaman dahulu kala adalah pakaian yang mereka buat dari serat kulit pohon. Tapi bukan sembarang pohon, tetapi hanya pohon doyo. Selain lentur, serat kulit batang pohon doyo bisa bertahan lama jika diolah dan diproses secara baik. Jika sudah menjadi lembaran besar menyerupai kain, maka warga Kutai Kartanegara menyebutnya ulap doyo atau kain doyo. Di kota Tenggarong, ada sebuah rumah industri yang memproduksi kain tenun ulap doyo. Tepatnya di rumah Ibu Hamidah di Jalan Mangkuraja, Gang 6, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah saudara, sekarang saya sudah sampai di rumah industri yang sedang melakukan kegiatan menenun ulap doyo. Yuk kita intip ke dalam. Saya bedakan ya dengan yang belum. Nah, saudara, ini merupakan serat
yang tadinya sudah digosok menggunakan air. Nih kita bisa lihat perbandingannya. Ya saudara, setelah serat doyo ini dikeringkan, lalu masuk ke proses memintal, yaitu dipelinting lalu dipadatkan menggunakan apa nih Pak namanya tadi? Silu. Nah ini alatnya, ini untuk menegaskan benang tersebut. Sebelah kiri dimasukkan lingkaran ini? Iya, masuk dalam lingkaran. Nah, yang sebelah kanan tarik lagi. Yeay, saya berhasil. Saya berhasil mengikat. Kain tenun ulap doyo masih diproduksi secara tradisional menggunakan alat gedokan. Dikarenakan jika menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, serat doyo ini bisa putus. Sekarang kain ulap doyo banyak dimodifikasi menjadi baju, celana, atau rok, tas, serta selendang dan kopiah. Peminat kain tenun ulap doyo ini pun sudah terbilang banyak. Bahkan, kain tenun produksi Ibu Hamidah ini sudah menembus pasar internasional seperti Jerman, Belanda, dan Jepang. Seperti pengakuan para pengunjung yang datang, untuk membeli kain tenun ulap doyo ini, mereka mengaku puas akan kualitas kain ini. Kualitasnya ya sangat bagus, untuk harganya sesuai mungkin dengan standar dengan kualitasnya. Jadi ulap doyo ini kan bermacam-macam juga mungkin ya, yang kualitasnya bagus, bervariasi, harganya juga mahal gitu. Untuk yang agak ini mungkin harganya juga agak murah. Tidak hanya populer di luar negeri, tetapi kain tenun ulap doyo ini juga populer di Indonesia. Buktinya, Ibu Ani Yudhoyono, istri dari mantan orang nomor 1 di Indonesia, pernah mengundang langsung Ibu Hamidah untuk datang ke Istana Negara. Keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menyempatkan memakai kain tenun ulap doyo di beberapa acara dan tentunya telah dimodifikasi terlebih dahulu. Ibu Hamidah mengaku belajar menenun dari kecil dan sudah menjadi tradisi keluarga turun-temurun. Proses membuat satu kain ulap doyo memerlukan kesabaran yang ekstra karena banyak proses yang harus dilalui. Pada awalnya, saat di kampung halamannya di Kutai Barat sebelum dimekarkan dari Kutai Kartanegara, sarung ulap doyo sangat susah dipasarkan. Setelah pindah ke kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara, penjualan kain tenun ulap doyo pun mulai menuai hasil. Mulai dari masih zaman Pak Soeharto, zaman kakak itu juga memang sudah, ulap doyo ini memang sudah lama kan. Nah, sampai saya lagi kan Ibu Presiden, Ibu SBY, Ibu Ani kan, mereka juga senang mencintai tenun ulap doyo itu karena kita pernah diundang beliau ke Jakarta kan. Nah, jadi minat orang Jakarta. Nah, buat Anda yang sedang berada di kota Raja Tenggarong, tidak ada salahnya Anda membeli kain tenun ulap doyo ini. Bukan hanya sebagai cindera mata, Anda juga bisa memodifikasinya untuk dipakai sendiri. Arditya Abdul Aziz, Safina Agnesia, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur.